Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fadila dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan yang muncul dalam periode tertentu. Jurnal umum menjadi sebuah buku harian yang digunakan oleh perusahaan yang berisi catatan secara keseluruhan transaksi yang terjadi. Biasanya jurnal umum lebih tepat digunakan untuk sebuah perusahaan jasa, sedangkan untuk jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan perdagangan. Namun, bukan berarti jurnal umum tidak digunakan. Jurnal umum ini sangat berguna untuk mencatat bukti transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Transaksi-transaksi yang dapat dicatat di dalam jurnal umum adalah sebagai pertama, yaitu pembelian barang dagang yang dulu dibeli dengan kredit karena barang rusak. Kedua, yaitu penjualan barang dagang yang dulu dijual dengan kredit karena barang rusak. Ketiga, mengubah utang usaha menjadi wesel. Keempat, mengubah piutang usaha menjadi piutang wesel. Kelima, penjualan sebagai aktiva tetap yang sudah tidak layak pakai secara kredit. Yang keenam, pengurangan harga. Tujuan jurnal umum. Tujuan dari jurnal umum adalah untuk melakukan pengidentifikasian, penilaian, serta pencatatan pengaruh ekonomi yang ditimbulkan dari berbagai transaksi keuangan. Fungsi jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Berikut adalah penjelasan dari kelima fungsi tersebut. Pertama, fungsi historis. Fungsi jurnal umum yang pertama yakni fungsi historis. Pada fungsi ini, jurnal umum dapat digunakan sebagai sebuah catatan yang mencatat secara keseluruhan bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kedua, fungsi mencatat. Jurnal umum merupakan media yang digunakan untuk mencatat secara terperinci transaksi keuangan yang terjadi. Seluruh kegiatan transaksi keuangan dicatat secara lengkap. Ketiga, fungsi analisis. Fungsi dari jurnal umum adalah untuk menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun yang dikredit. Keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan perintah memposting pada buku besar baik yang didebit maupun yang kredit sesuai dengan hasil analisis dalam jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Fungsi dari jurnal umum yang terakhir adalah memberikan keterangan terkait kegiatan transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan gamblang. Berikut ini adalah contoh jurnal umum. 1. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. 2. Tanggal 11 Januari 2018, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Yang ketiga, tanggal 15 Januari 2018, membeli perlengkapan dan peralatan kantor masing-masing sebesar 5 juta dan 10 juta. 4. Tanggal 20 Januari 2018, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Yang kelima, tanggal 25 Januari 2018, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Berikut ini adalah tabel perhitungan. Pada tanggal 5 Januari 2018, keterangan kas modal awal. Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta atau yang didebit. Modal Pak Jaya bertambah sebesar 500 juta pada sisi kredit. Tanggal 11 Januari 2018, keterangan sewa dibayar di muka. Harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta dalam bentuk kredit untuk membayar sewa. Namun perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta di sisi debit. 15 Januari 2018, keterangan peralatan dan perlengkapan. Aset perusahaan berupa peralatan bertambah sebesar 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta. Tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta. Pada tanggal 20 Januari 2018, keterangannya yaitu pendapatan. Pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta. Aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta atau debit. Pada tanggal 25 Januari 2018, keterangannya yaitu beban gaji. Beban gaji bertambah sebesar 25 juta dalam bentuk debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta dalam bentuk kredit. Jika dijumlahkan, yaitu hasilnya 570 juta dalam bentuk debit
dan dalam bentuk kredit juga sama, yaitu sebesar 570 juta. Dan ini hasilnya adalah mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena di sini saya masih proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.